Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kakak Marisa yang akan menceritakan firman Tuhan. Adik-adik hebat yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarnya? Wah, siap ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau saksikan satu video singkat berikut ini. Yuk kita simak bersama-sama. Pada suatu kali, Raja Saul dan Daud pulang dari medan peperangan. Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari-nari, dan memukul rebana. Dengan sukacita mereka menyanyi berbalas-balasan. Hore, hore, kamu mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Hore, Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Gawat, jangan-jangan nanti jabatan raja pun akan jatuh ke tangannya. Rasa iri hati dan kemarahan menguasai hati Raja Saul. Dan sejak hari itu, maka Raja Saul membenci Daud dan selalu berusaha untuk membunuhnya. Daud juga suka memuji Tuhan, sehingga kapanpun roh jahat hinggap pada Raja Saul, Daud mampu mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi hal itu tidak membuat Raja Saul menjadi suka kepada Daud, malah semakin membenci Daud. Hingga suatu hari, seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul, dan tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat menghindarinya. Raja Saul melemparkan tombaknya yang lain lagi ke arah Daud, dan kali ini pun Daud dapat menghindar karena Tuhan melindungi dia. Dimulai dari iri hati menyebabkan Raja Saul berusaha membunuh Daud. Bahkan ia berusaha mengejar Daud kemanapun Daud bersembunyi. Di padang gurun, di dalam gua-gua, di pegunungan, ataupun di dalam kota. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja Saul dan tetap menyertai Daud. Adik-adik sudah lihat ya tayangan videonya? Ceritanya tentang Raja Saul yang ingin membunuh Daud. Karena Raja Saul begitu membenci Daud, Raja Saul iri hati kepada Daud, sehingga dia menyuruh orang untuk mengejar-ngejar Daud, mengawasi rumahnya supaya Daud dibunuh. Nah adik-adik, Daud pun pergi ke berbagai tempat. Daud bersembunyi, bahkan masuk ke dalam gua. Daud begitu takut, begitu khawatir. Nah, itulah yang melatar belakangi firman Tuhan hari ini, yaitu tentang pujian atau Mazmur Daud, tentang kesaksian Daud karena Tuhan selalu senantiasa menolong dia. Sebenarnya Daud punya kesempatan loh untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Daud meminta pertolongan sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tetap menjaga Daud, supaya Tuhan melindungi Daud. Karena Daud percaya kalau Tuhan adalah kota bentengnya. Tuhan pasti akan selalu melindungi Daud. Nah adik-adik, ternyata Daud saja terus melibatkan Tuhan ya. Walaupun Daud mungkin dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, tapi Daud tetap meminta pertolongan karena pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Nah, sama seperti kita adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengalami rasa sakit atau rasa khawatir, takut ketika menghadapi ulangan. Tapi adik-adik harus percaya bahwa sumber kekuatan kita, pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Sekarang kakak mau tanya lagi sama adik-adik, coba pertolongan apa saja sih yang pernah adik-adik rasakan, atau mukjizat apa yang pernah adik-adik alami? Wah, banyak sekali ya. Salah satu contohnya ketika adik-adik sakit. Adik-adik mungkin merasa, aduh, tubuhnya sudah lemas, tidak bisa melakukan banyak kegiatan, atau mungkin adik-adik
pernah sampai putus asa, sepertinya tidak akan sembuh penyakitnya. Tapi ternyata Tuhan bisa memberikan pertolongan sama kita. Adik-adik bisa mengalami mukjizat, adik-adik bisa menjadi sembuh. Asalkan adik-adik harus percaya bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang kakak mau tekankan. Yang pertama, adik-adik harus percaya bahwa hanya Tuhan saja sumber kekuatan kita. Jadi sama seperti Daud, Tuhan akan selalu melindungi kita, akan selalu menjaga kita dan menyertai kita kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah keselamatanku. Adik-adik harus setia bahwa janji Tuhan pasti akan selalu digenapi. Dan yang ketiga, adik-adik tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Adik-adik tidak boleh iri hati kepada teman adik-adik. Mungkin ada yang melihat temannya mainannya lebih bagus daripada punya adik-adik atau lebih mahal. Nah, adik-adik tidak boleh iri hati. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.